Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kebencian adalah api yang dapat membakar hati dan menghanguskan segala kebaikan dalam diri seseorang. Ia bisa muncul dalam siapa saja, tak peduli status, jabatan, atau latar belakang. Kebencian seringkali lahir dari iri hati, ketakutan akan kehilangan sesuatu, atau keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan kenyamanan pribadi. Inilah yang terjadi pada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi di zaman Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menarik banyak orang dengan pengajaran dan mukjizatnya. Alih-alih membuka hati dan menerima kebenaran, mereka justru semakin membencinya. Ketakutan kehilangan pengaruh dan kedudukan membuat mereka tega merancang kejahatan, bahkan hingga berencana untuk membunuhnya. Kebencian adalah buta. Ia menutup hati terhadap kebenaran dan membutakan mata terhadap kasih. Orang yang dikuasai kebencian tidak lagi melihat kebaikan, hanya ancaman. Tak peduli seberapa besar mukjizat yang Yesus lakukan atau seberapa dalam kasih yang Dia berikan, hati mereka tetap keras dan penuh kebencian. Tapi bukankah hal yang sama masih terjadi di dunia kita saat ini? Betapa mudahnya kita menyimpan kebencian kepada orang lain hanya karena mereka berbeda dari kita, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, atau bahkan sekadar karena kita merasa tersaingi. Media sosial pun kerap menjadi ajang di mana kebencian dipelihara, di mana orang lebih mudah menghakimi, mencela, dan menebar ujaran kebencian daripada memahami dan mengasihi. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, bukan kebencian. Kita dipanggil untuk menyucikan diri, bukan membiarkan hati dikotori oleh iri hati dan dendam. Jika kita membiarkan kebencian menguasai hati, kita tidak berbeda dengan mereka yang menolak Yesus dan merancang kejahatan terhadapnya. Namun ada harapan. Kebencian bisa dikalahkan oleh belas kasihan. Hati yang terbuka pada kebenaran dapat diubahkan. Yesus menghadapi kebencian dengan kasih dan pengampunan. Bahkan di atas kayu salib, Dia tidak membalas dengan kutukan, tetapi dengan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, adakah kebencian yang masih tersimpan di dalam hati kita? Adakah orang yang belum bisa kita maafkan? Memilih kasih bukanlah hal mudah. Bisa jadi ada luka, air mata, dan perjuangan. Tetapi itulah jalan seorang murid Kristus, jalan yang membawa kita pada kebebasan sejati. Mari kita mohon kepada Tuhan agar hati kita dibersihkan, agar kita semakin serupa dengannya. Bukan menyimpan dendam, tetapi hidup dalam kasih yang membebaskan. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.